Oke, hello everyone. Di sini saya akan menyampaikan 3 soal yang berupa incomplete sentence. Jadi nanti akan ada sebuah kalimat yang ada blank-nya, mungkin di depan, tengah, maupun di akhir, dan akan disediakan 4 option. It can be A, B, C, or D. Oke, kemudian akan saya tampilkan soalnya satu persatu, lalu silakan dikerjakan dulu, maybe just 30 seconds, maybe 30 detik mungkin, ataupun bisa di pause videonya, lalu nanti kita akan bahas bersama-sama. Okay? Let's start from number 1, everyone. Okay, number 1. That non-profit organization usually blah, 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 the annual general meeting and all the current organization members are invited to attend. We have A, hold, B, holds, C, have held, and D was giving. You can pause the video and do the question. Oke, saya harap semuanya sudah pause videonya ataupun sudah menjawab pertanyaan ini. Let's start, everyone. Oke, di sini kita harus cek dulu sebuah kalimat ya, ataupun sentence. Ya, sentence saya asumsikan dengan SE itu harus berisi subject plus verb. Subject plus verb ini sudah menjadi patokannya dalam setiap kalimat yang grammar ya. Kita cari dulu di sini. That non-profit organization. Oke, kita sudah dapat subjek pertama. Ya, subjek 1. Oke. And then usually itu adalah adverb. Jadi tidak kita underline. Kemudian the annual general meeting. Ternyata di sini kita menemukan ada and. And merupakan conjunction. Lanjut, setelah conjunction biasanya adalah subject and verb. Kemudian di sini ada parallel structure ya. And kan biasanya menunjukkan paralel atau kesetaraan. Lalu kita coba masuk ke kata-kata setelah and. Di sini ada all the current organization members. Nah, itu subjeknya. Lalu ada verb lagi, are invited. Di sini verbnya adalah bentuk passive voice. Artinya diundang. Oke? Okay? Nah, berarti dalam kaitannya untuk nomor 1, rumus untuk ini adalah ketika sebuah kalimat ataupun ada klausa, misalnya ada subjek, kemudian ada verb, maka ketika ada subjek lagi dan verb lagi, harus dipisahkan dengan conjunction, lalu masuk subjek lagi dan verb lagi. Nah, ini Mas Mbak, jika kita punya 2 subjek, maka harus ada conjunction. Ini berarti kan ada klausa yang dihubungkan, kan? Ada subject verb, maka dihubungkan dengan konektor conjunction, baru masuk ke subject verb lagi. Tapi untuk nomor 1 ternyata di awal cuma ada subjek. Sebelum and, belum ada verb. Berarti kan kita perlu cari verbnya. Nah, kita cari pada opsi di sini. Ya, hold, holds, have, held, was giving. Oke. Kemudian untuk ini kita cek dulu nih. Kita mau pakai active ataupun passive atau tenses, gitu kita cek. Di sini organisasi. Usually berarti biasanya. Oke, biasanya. Kalau biasanya berarti mungkin ada habit, ada kebiasaan, ada sesuatu yang dilakukan secara reguler. Maka tensesnya adalah simple present tense. Oke. Simple present tense itu selalu memakai verb dengan akhiran s ataupun tanpa s. Saya coba buat sebuah bagan ya di sini. Ini untuk subjek, ini untuk verb. Kalau subjeknya plural atau ada s-nya biasanya, maka jangan dikasih s. Kalau subjeknya tidak ada s ataupun tidak plural, maka verbnya ditambahkan dengan s. Oke, kita masuk ke nomor 1. That non-profit organization itu kan berarti satu organisasi saja. Berarti masuk ke sini nih. X itu artinya singular. Oke, berarti ketika masuk ke verb, verbnya harus ada tambahan s.
Untuk singular subject, verbnya harus ada S-nya. Let's see for number A, B, C, and D. The answer is holds. Jawabannya adalah yang B. Karena sesuai dengan subjek singular, kemudian dijelaskan dengan verb holds. Okay? Next, nomor 2. Okay, nomor 2. Those people walked very blah 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 across the floor. Silakan bisa di-pause videonya, kemudian dijawab pertanyaannya. After that, I would like to discuss the question. Okay, we have those people walked very blah 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 across the floor. Pilihan A, care, caring, careful, and carefully. Seperti biasa, merujuk pada ini nih, yang di atas. Sentence harus berisi subject plus verb. Let's see, subjeknya mana? Ternyata ada those people. Untuk Mas Mbak semuanya, for your information, di sini kita pakai those karena people-nya jamak. Oke, kalau tunggal kita pakainya that. That person, those people. This person, these people. Oke, kemudian ada verbnya walked. Ingat, kata kerja dengan akhiran ed itu berarti past tense. Oke, jadi dengan akhiran ed, verb 2. Very, nah ini very. Very di sini adalah adverb untuk menerangkan sesuatu. Apa yang diterangkan? Oke, untuk adverb itu bisa menerangkan kata sifat, bisa menerangkan kata kerja, dan bisa menerangkan kata keterangan itu sendiri. Dalam hal ini very, kita cek dia harus menerangkan apa, ya. Kemudian di sini ada care. Care itu adalah bisa verb, bisa noun. Kalau mau pakai, kita anggap ini verb, nggak bisa karena sudah ada walked. Nanti jadinya double verb, ya kan? Kalau kita anggap care ini adalah verb, maka jangan dipilih caring. Oke, kalau caring itu juga tidak sesuai very caring, no, bukan ya. Kemudian ada careful. Careful itu biasanya diikuti oleh kata benda atau diikuti juga atau diterangkan juga dengan kata keterangan misalnya. Oke. Nah, di sini kita perlu mencari apa yang bisa menerangkan walked. Walk adalah kata kerja, maka yang bisa menerangkan kata kerja adalah kata keterangan. Maka nomor 2 jawabannya yang D. Next, untuk nomor 3, we expect blah 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 this project before the end of the month. Silakan bisa di-pause videonya and do the question. Oke, kita bahas ya. Kita coba analisis dulu di sini sentence-nya, mana subjek, mana verb, itu penting ya. Meskipun mungkin tidak ditanyakan atau mungkin blank-nya bukan di subject verb, tapi kita harus pastikan bahwa sentence tersebut sudah mengandung subjek dan juga verb. Di sini ada we ya sebagai subjek, kemudian expect sebagai verb. Berarti udah lengkap subjek and verb. Kemudian kita ada expect itu harus diikuti oleh apa? Jadi dalam kata kerja dalam bahasa Inggris ada yang harus diikuti oleh gerund, ada yang harus diikuti oleh true infinitive. Sedangkan untuk expect di sini dia diikuti oleh true infinitive, mengharapkan gitu ya. Maka ketika diikuti oleh true infinitive, rumusnya adalah to plus base verb. To plus base verb. Kita cek A, B, C, D, maka yang betul adalah yang C, to finish. Okay, everyone? Thank you so much for your attention and then thank you for watching. Semoga bermanfaat. I'll see you next in the next video and
Goodbye.